Video ini didukung oleh Asyri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian, para peserta santri pasaran angkatan 2021 yang saya cintai, dan mudah-mudahan Allah mencintai Anda semuanya. Juga Rasulullah tersenyum kepada Anda semuanya karena sudah direwangi jauh-jauh ke PSKK ini untuk ngaji pasaran kaligrafi full ya, dari mulai pagi sampai malam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Pada kesempatan kemarin kita sudah memberikan informasi ya, bahwa nanti untuk kegiatan pasaran kaligrafi, untuk pasaran kaligrafi ini kita kondisikan nanti sampai hari Minggu ya. Hari Minggu itu kita kondisikan biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai nanti sebelum hari Minggu sudah ada yang balik ya, itu jangan sampai. Jadi kita sepakat seperti itu, sepakat ya. Nanti biar nggak rancu kegiatannya. Jadi kemungkinan kalau nggak ada halangan kita Minggu sore, malamnya penutupan, sudah. Nanti siangnya tanggal 4 itu Anda sudah bisa balik. Kalau yang mau balik, kalau yang nggak mau balik ya nggak apa-apa di sini. Ya, ala kadarnya, cuman tempatnya di sini ala kadarnya. Yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan, kan, nggak digigitin nyamuk, kan gitu. Insya Allah di sini bersih, nggak ada nyamuk. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk materi-materi yang lain yang sudah diajarkan sama ustadz-ustadz para pengasuh di PSKK dan para pengajar juga praktisi, saya kira memang sudah sangat padat. Kalau kita tambahi lagi juga bisa, cuman waktunya kan sudah nggak bisa nambah. Tapi setidaknya ilmu-ilmu yang ada itu adalah dasar untuk nanti Anda kembangkan sendiri, dan Anda tetap harus belajar terus ya. Karena tanpa belajar, karena Anda tanpa istiqomah dalam menggores, ya percuma. Anda cuma paham tapi aplikasinya nol. Kalau Anda belajar kaligrafi, Anda cuma tahu teorinya tapi prakteknya nggak bisa, itu sama aja bohong. Kalau Anda prakteknya bisa, kira-kira teorinya pasti bisa nggak? Pasti bisa. Nah, cuman kadang ada orang-orang yang bisa seperti itu nggak mau mengamalkan ilmunya. Nah, itu yang sayang sekali. Padahal sedekah ilmu itu, wah, pahalanya itu lebih besar daripada ketika kita sedekah harta benda. Luar biasa. Karena kalau kita sedekah ilmu, manfaatnya itu berlipat-lipat. Ilmu yang kita gunakan, kita kembangkan ke orang lain mengembangkan lagi kepada yang lainnya, wah, itu pahalanya luar biasa. Sehingga itu ilmu itu menebar kemana-mana, ya kan? Dari pasaran kaligrafi tahun 2016 sampai sekarang itu sudah hampir 1000 kalau saya hitung pasaran kaligrafi. Kalau ditambah dengan pasaran kaligrafi sebelum PSKK lahir tahun 2001, itu saya sudah bikin pasaran kaligrafi. Saat saya masih di LMK tahun 2000, itu saya bikin pasaran kaligrafi pertama kali. Saya nggak punya tempat, ya kan? Nggak punya tempat saya. Kegiatan full saya arekan di masjid, waktu itu di masjid. Santri semua tidur di masjid, pokoknya tidur di mana aja mau, yang penting tidur. Jadi
pasaran kaligrafi itu sudah tradisi di sini. Bahkan di Indonesia cuma ada di PSKI. Ya, jadi mudah-mudahan harapan saya sederhana, Anda bisa mengembangkan, bisa mengolah, bisa berbagi ilmu itu pada siapapun. Kalau dirasa misalnya masih kurang, ya harus fokus mondok di PSKI, ayo, biar nggak tanggung. Soalnya kalau tanggung itu nggak jadi apa-apa. Saya berkali-kali ngomong akan jadi penonton toh, penonton atas kesuksesan orang lain yang sungguh-sungguh. Udah selalu itu ini, nggak jauh-jauh dari itu. Apalagi yang masih muda-muda ini, umurnya yang masih muda. Pokoknya intinya kalau kaligrafi itu tanggung, nggak jadi apa-apa. Makanya kenapa dulu saya itu belajar kaligrafi itu sampai seakar-akarnya itu di situ. Hampir 20 tahun saya belajar. Formal saja itu, yang formal saja di Pak Ova itu 4 tahun. Ya kan? Di LMK saya itu ngabdi sama pengabdian ngajar. Itu 7 tahun. Terus belum keliling-keliling sama kaligrafer di Indonesia yang senior-senior saya itu ada Ustadz Isep, ada Pak Mahmud Arham, ya kan? Ada di Bandung itu namanya Pak Wahidin Lukman, pimpinan pesantren kaligrafi El Jabar. Yang Bandung mana? Bandung. Ada di Bandung itu ada El Jabar. Ya. Di Cianjur dulu saya punya guru namanya Pak Kiai Asmui, Kiai Haji Asmui Al-Akhyar. Sanggar kaligrafi Al-Akhyar. Beliau ngasih ijazah ke saya itu puasa 40 hari nggak makan bongso sing iwak-iwak itu, yang nyawa-nyawa. Itu Garut. Dapat ijazah kalam handam yang kemarin panjangnya sekian itu dari Garut itu. Ya. Dan semua kaligrafer di Indonesia saat itu pusatnya kan di Kudus, di Jawa Barat, di Jakarta, Banten. Ya kan? Jawa Timur itu belum ada itu, Sakal itu belum ada. Sakal itu lahirnya kan hampir bareng sama PSKI. Hampir bareng. Jadi dulu Jawa Timur yang nol besar, nggak ada yang bisa kaligrafi. Jadi kalau Anda nyari kaligrafi, pesantren kaligrafi kok Jawa Timur, ya nggak ada dulu. Kalau pesantren kita banyak di sana, di Jombang, ya kan? Di mana lagi itu? Hampir semua di daerah Jawa Timur ada pesantren besar. Kediri, di Pare itu banyak sekali pesantren. Kalau pesantren kaligrafi nggak ada. Jadi senior dan sesepuh kaligrafi itu awalnya di Kudus, makanya akan kembali lagi ke Kudus karena waktu itu Sanggar An-Nur yang didirikan oleh Pak Kiai Nur Al-Fasidik, guru saya. Beliau juga juara kaligrafi nasional, juara ASEAN juga. Itu termasuk tertua itu. Tertua setelah apa istilahnya itu? Setelah dari Pak Faiz. Pak Faiz Surabaya itu seniornya Pak Ufa istilahnya. Seniornya Pak Ufa. Ya senior ya kawannya juga. Pak Faiz ini putranya Pak Kiai Haji Abdul Razak Muhili. Pak Kiai Abdul Razak Muhili ini gurunya Pak Didin juga, Pak Didin Sirajuddin. Nah, Pak Aufa mendirikan Sanggar An-Nur kaligrafi semacam kursus begitu. Itu sekitar tahun 80-an. Sedangkan LMK itu berdiri tahun 83, 85 kalau nggak salah. 85 ya kalau nggak salah. LMK Sanggar itu berdiri tahun 85. Kemudian LMK Sukabumi berdiri tahun 2098 berdiri tahun 2000 program diklat pertama sampai sekarang. Jadi kalau urutan kasepuan ya, urutan kasepuan sanggar atau tempat belajar kaligrafi, Kudus paling tua. Dan saya yakin akan kembali ke Kudus. Puncak peradaban itu ada di Kudus. Kembalinya juga akan di Kudus. Sebelum Pak Ova itu dulu ada namanya Sosro Kartono, itu kaligrafer loh. Ini kalau bisa itu sebelum pulang itu sowankan Anda lah minimal ya ke Sosro Kartono. Sosro Kartono itu makomnya dekat dengan rumah saya itu di Oasis. Beliau itu termasuk poliglot ya, 27 bahasa itu menguasai, luar biasa itu. Dan beliau seorang kaligrafer. Bahkan beliau itu bikin rajah obat apapun cukup menyelupkan kain ya, kain yang ditulisi huruf alif. Kain yang ditulisi huruf alif dicelupin, akhirnya diminumin apa saja itu sembuh. Bahkan ada sebuah cerita anaknya orang Belanda sakit parah, sudah sakaratul maut barangkali, nggak sembuh-sembuh, dibawa berobat kemana-mana, dibawa ke Mbah Sosro Kartono, dikasih minum air putih doang sembuh mas. Cuman dicelupi tulisan rajah yang ada alifnya doang itu loh. Nah, ya, makanya kaligrafi ini jangan meremehkan. Kalau Anda sudah masuk ke alam
ilmu kaligrafi tentang filosofinya atau hakikatnya atau hakikat ilmu kaligrafinya itu seperti Mbah Sosrokartono tadi. Alif dicelupin, diminum airnya sembuh. Makanya kemarin ada yang nanya itu kalau alif itu gimana itu? Hakikatnya dan lain sebagainya itu dalam, itu kalau dijelaskan itu dalam. Sampai ada istilahnya filosofi alif. Filosofi alif yang dikembangkan oleh Mbah Sosrokartono itu adalah tentang kita manunggal dengan Allah. Bukan berarti manunggal itu wahdatul wujud gitu ya, seperti yang digembar-gemborkan oleh Syekh Siti Jenar. Bukan itu maksudnya. Di manunggaling kaulo Gusti atau wahdatul wujud itu sesungguhnya adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang kita tidak ke lain hati gitu. Hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Tapi kan susah itu kan prakteknya kan susah. Makanya hidupnya Mbah Sosrokartono diabdikan untuk pengobatan, untuk ilmu pengetahuan. Beliau juga gurunya Pak Karno. Bahkan Pak Karno juga sama, dikasih rajah, ya, dikasih rajah alif juga itu, ditaruh di pecinya, ditembak berapa kali itu meleset. Ya, coba sekali-kali Anda buka di googling aja lagi. Ilmunya Mbah Sosrokartono ini luar biasa. Sebelum ada Pak Aufa itu sudah ada Mbah Sosrokartono. Sebelum ada Mbah Sosrokartono, ada Sunan Kudus, ada Sunan Kiai Telingsing. Kiai Telingsing itu seniman loh, besar itu, gurunya Sunan Kudus. Dari Cina itu beliau. Telingsing. Orang Cina namanya itu. Ahli ukir, makanya ukiran Kudus ya, yang terkenal dengan ukiran Gebyo Kudus itu kecil-kecil. Kecil-kecil rumit seperti Cina, ukiran cilik-cilik. Motif-motifnya kan motif-motif yang dipengaruhi oleh gaya Cina, yaitu dari Mbah Kiai Telingsing itu. Jadi Sunan Kudus itu bukan seorang kiai yang paham tentang ilmu fikih, tapi beliau juga seniman, budayawan, beliau juga panglima, semuanya lengkap. Pebisnis kalau zaman sekarang itu, pengusaha, jadi luar biasa. Nah itu tradisi seperti itu, insya Allah nanti akan muncul kembali di Kudus yang kita akan gawangi di PSKJ modern ini. Dan ini sudah diberkahi oleh para guru. Ya, termasuk Abah Lutfi sendiri juga memerintahkan kepada saya untuk terus mengembangkan kaligrafi dalam berbagai media atau berbagai bahan. Dengan pengembangan-pengembangan itu diharapkan apa? Supaya santri-santri ini berdaya secara ekonomi. Islam ini nggak bisa kuat kalau kita nggak punya ekonomi, nggak punya duit, nggak punya dana, ya nggak? Itu Abah Lutfi sendiri yang ngomong sama saya, santri itu nggak selalu melulu dia bikin pesantren. Ya, yo boleh bikin pesantren, itu memang tugasnya untuk dakwah kan begitu. Tapi setidaknya dia punya usaha, punya PT, bikinlah rumah sakit, bikin perusahaan yang besar, pabrik, pabrik kaligrafi, misalnya kan gitu, pabrik figura.